itu diperoleh dari JKT yang tadi kita, JKG-nya adalah 0,012. Jadi kita sudah peroleh nilai FK, kita sudah peroleh nilai JKT, JKP, dan juga JKG. Setelah nilai-nilai itu sudah kita peroleh, kita masukkan di bawah ini. Yang pertama, Waalaikumsalam derajat bebas untuk perlakuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf ya, kali ini saya nggak on cam. Untuk hari ini agendanya sudah presentasi ya. Presentasi untuk topik yang pertama. Sudah siapkah kelompok yang kebagian topik 1? Sudah Bu. Sudah ya. Oke. Bisa dimulai untuk presentasinya, silahkan. Namanya jangan lupa di rename ya. Oke. Izin share screen Bu. Silakan. Apa sudah terlihat? Sudah. 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 Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Digital Marketing Framework. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadifa Ika Priyanti dengan akhiran NIM 004, Fanaya Ramadiar Subagio dengan akhiran NIM 022, Muhammad Reza Hadian akhiran NIM 032, dan Muhammad Syama Faras Hamdan akhiran NIM 071. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Fanaya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai digital marketing framework. Digital marketing framework adalah sebuah kerangka atau model pemasaran yang digunakan dalam strategi digital. Framework ini tidak hanya menjadi acuan dalam pemilihan dan penerapan strategi, tetapi juga menjadi alur yang mengarahkan kegiatan pemasaran. Dengan adanya framework ini dapat membantu mengatasi masalah tak terduga dan mencegah kekacauan dalam strategi pemasaran digital. Digital marketing framework merupakan gabungan dari beberapa komponen yang bekerja untuk mencapai tujuan pemasaran bisnis, yang mana ini termasuk sebuah definisi dari proses dan alur kerja pemasaran serta penguraian komponen dan titik kontak penting dalam perjalanan pembeli. Penggunaan framework yang jelas dalam aktivitas digital marketing dapat memastikan pandangan menyeluruh dan tidak ada yang terlupakan dalam tindakan. Hal ini penting untuk membantu mencapai tujuan pemasaran dengan efektif dan efisien. Kemudian, Kemudian yang biasanya kita dengar itu kan digital marketing ya. Jadi ini perbedaan dari digital marketing framework dan digital marketing. Yang pertama yaitu digital marketing framework, yaitu merupakan suatu kerangka atau struktur strategi yang membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kampanye digital marketing. Ini mencakup tahapan atau langkah-langkah tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Framework digital marketing melibatkan perencanaan strategi, identifikasi target audience, pemilihan framework digital marketing
sebentar. Pemilihan platform digital, pengembangan konten, pengukuran kinerja, dan iterasi kampanye. Digital Marketing Framework membantu memahami dan menerapkan strategi digital secara lebih sistematis. Ini memberikan panduan bagi profesional pemasaran untuk mengelola dan mengukur kampanye secara efektif. Kemudian untuk digital marketingnya sendiri, yaitu lebih merujuk pada serangkaian strategi pemasaran yang menggunakan media digital atau platform online untuk mempromosikan produk atau layanan, kemudian untuk mencapai target audiens dan meningkatkan kehadiran merek. Digital marketing mencakup berbagai elemen seperti media sosial, pencarian online, email marketing, konten digital, dan iklan display, dan lain-lainnya lagi. Digital marketing berfokus pada eksekusi strategi pemasaran secara online untuk mencapai tujuan bisnis tertentu, seperti meningkatkan penjualan, meningkatkan kesadaran merek, atau memperoleh pelanggan baru. Kemudian materi selanjutnya dijelaskan oleh Nadifa. Baik, untuk materi yang kedua, yaitu manfaat digital marketing framework. Manfaat digital marketing framework yang pertama, mengembangkan rencana pemasaran efektif. Digital marketing framework membantu dalam mengidentifikasi tindakan penting untuk setiap tahap perjalanan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan konversi. Analisis seluruh perjalanan pelanggan dan kinerja pemasaran sebelumnya membantu mengidentifikasi hambatan konversi. Yang ketiga, mengarahkan pelanggan ke tindakan yang diinginkan. Framework membantu mengenali peluang untuk mengarahkan pelanggan ke arah tindakan yang diinginkan. Lalu yang keempat, menciptakan pengalaman lancar. Dengan menciptakan keselarasan antara tim yang berkolaborasi, framework membantu menciptakan pengalaman yang lancar dan meminimalkan gesekan di setiap titik kontak dengan pelanggan. Untuk materi yang ketiga, yaitu jenis digital marketing framework yang akan dijelaskan oleh Syam. Baik, selanjutnya ialah sebentar, suara saya sudah terdengar. Ya. Oke. Selanjutnya ialah jenis digital marketing framework. Jadi next, Mbak. Nah, jenis digital marketing framework yaitu menjalankan aktivitas pemasaran dengan digital marketing framework, memastikan tidak ada yang terlewatkan dalam tindakannya. Bisnis harus terlebih dahulu memahami tujuan dan prioritas mereka sebelum memilih jenis digital marketing framework yang dapat membantu tujuan mereka. Berikut adalah beberapa jenis digital framework, yaitu yang pertama, bisa di next, Mbak? Oke, yang pertama ada REST planning. Nah, REST planning itu ialah merupakan dari singkatan reach, act, convert, and engage, dan berfokus pertumbuhan penjualan. Nah, pada fase yang pertama yaitu reach atau jangkauan, yaitu membangun kesadaran dan visibilitas merek adalah tujuan utama dari proses reach. Hal ini termasuk menghasilkan traffic website, external link, interaksi media sosial, dan media yang diperoleh. Dan yang selanjutnya itu ialah act. Pada tahap act ini mencakup proses membujuk pengunjung untuk melakukan tindakan tertentu di website, landing page, atau akun media sosial. Yang menjadi metrik utama pada tahap ini adalah bounce rate, waktu rata-rata yang dihabiskan di dalam web dan jumlah pelanggan. Sehingga dari act ini atau tindakan ini apa saja yang dilakukan oleh calon pelanggan kita nantinya ketika mengunjungi media sosial kita atau website bisnis kita. Nah, kita melihat di situ mereka melakukan hal apa atau berapa lama begitu. Dan yang selanjutnya ialah konversi. Pada tahap konversi ini berfokus pada proses mengubah pengikut yang bersemangat menjadi klien yang membayar. Tingkat konversi, jumlah prospek, penjualan, dan pertumbuhan pendapatan adalah indikator kinerja utama. Nah, yang tahap keempat ialah engagement atau keterlibatan. Engagement adalah proses mengembangkan hubungan yang otentik dengan pelanggan untuk meningkatkan retensi. Tingkat keluar masuknya pelanggan dan tingkat pelanggan yang berulang adalah dua ukuran kinerja yang penting.
Jadi dalam keterlibatan ini kita itu melihat berapa masuknya pelanggan dan berapa banyak pelanggan yang masuk dan berapa banyak tingkat pelanggan yang berulang untuk membeli produk bisnis kita. Dan yang selanjutnya ialah jenis digital marketing funnel. Nah, marketing funnel ini salah satu framework yang paling umum digunakan dalam digital marketing. Framework ini menggambarkan perjalanan pelanggan mulai dari saat calon pelanggan menemukan produk perusahaan hingga saat mereka membeli. Dalam framework ini, tahapan digital marketing dibagi menjadi 4, yaitu awareness atau kesadaran, interest atau ketertarikan, consideration, pertimbangan, 4, action atau tindakan. Nah, untuk yang awareness ini atau kesadaran, tahap ini merupakan tahap di mana calon pelanggan menemukan sebuah merek melalui channel digital marketing langsung seperti iklan online bertarget atau channel digital marketing tidak langsung seperti search engine optimization atau CSEO. Nah, maksudnya ini channel digital marketing secara langsung itu seperti kita menggunakan iklan atau media-media yang bisa kita lakukan untuk promosi. Nah, dan yang channel digital marketing tidak langsung ini seperti kita dilakukan tidak sengaja dan menemukan produk kita. Seperti kita membuka Shopee dan kita searching suatu barang. Nah, di situ kita tidak secara langsung atau tidak secara sengaja produk kita itu keluar. Nah, untuk yang selanjutnya ialah interest atau ketertarikan. Pada tahap ini, minat pelanggan cukup tergugah dengan mengunjungi channel media yang dimiliki perusahaan untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk mereka, misalnya website atau e-commerce. Dan yang tahap selanjutnya yaitu consideration atau pertimbangan. Consideration atau pertimbangan adalah tahap di mana calon pelanggan mulai mempertimbangkan sebuah produk sebagai solusi untuk masalah mereka. Nah, dari tahap ini itu ketika si calon pelanggan kita telah mengunjungi website atau e-commerce kita, di situ mereka apakah ada hal yang menarik minat mereka atau adakah hal yang bisa menjadikan solusi dari permasalahan mereka. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu nantinya akan berbuah menjadi tahap keempat yaitu aksi atau tindakan. Pada tahap ini pelanggan telah memutuskan untuk mendukung perusahaan dan membeli produk. Nah, jadi ketika pertimbangan itu akan ada 2 aksi yaitu membeli atau tidak membeli, solusi atau tidak solusi, begitu. Dan yang selanjutnya ialah jenis digital marketing flywheel. Sebentar, sedang azan. Baik, azan di wilayah saya sudah selesai, bisa saya lanjutkan. Dan yang jenis ketiga ialah flywheel model. Flywheel model ialah digital marketing framework yang berfokus pada pelanggan atau tujuan dari semua fungsi dalam framework ini itu untuk mengoptimalkan customer journey hingga menghilangkan gesekan yang dapat memperlambat proses pembeli seperti pesan merek yang tidak konsisten. Nah, pada flywheel model ini ada 3 fase. Yang pertama ialah on track,
engage, dan delight. Yang fase pertama, attract atau menarik perhatian, berfokus pada menarik perhatian pelanggan melalui strategi pemasaran digital organik atau anorganik. Apa itu digital organik atau anorganik? Nah, marketing organik ini istilah mengacu pada sebuah strategi pemasaran tanpa menggunakan iklan berbayar atau gratis tanpa budget khusus untuk pemasaran. Nah, tapi ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Pada marketing organik ini murah dan jangka panjang, tapi butuh waktu yang cukup lama dan jangkauannya hanya sempit. Dan untuk marketing anorganik itu merujuk pada strategi yang dilakukan dengan membayar untuk mengiklankan produk pada sebuah sosial media. Dan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Cepat mendatangkan traffic, tapi membutuhkan biaya dan kemampuan mengembangkan bisnis yang baik. Dan untuk yang fase selanjutnya yaitu engage atau melibatkan pelanggan. Engage ialah berfokus pada menciptakan hubungan dengan audiens dan membuat mereka sadar akan produk yang kamu pasarkan. Jadi maksud dari engage ini, kita itu membuat suatu media yang dimana para calon konsumen kita itu dapat berkonsultasi atau bertanya-tanya kepada maksud saya soal produk bisnis kita kepada kita, dan itu dapat memudah dan membuat kesan nyaman kepada calon konsumen kita. Dan yang ketiga yaitu delight atau menyenangkan. Delight ialah berfokus pada mendukung dan memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan pengalaman positif dan memenuhi kebutuhan mereka. Dan bisa next slide. Oke, yang selanjutnya yaitu SOSTAG model. Nah, SOSTAG model ini merupakan sebuah konsep model perencanaan pemasaran yang bisa diimplementasikan khususnya dalam hal digital marketing. Metode SOSTAG dibagi ke dalam 6 tahapan situasi. Yang pertama, situation and analysis, objective, strategy, taktik, action, and control. Selain sebagai model perencanaan, SOSTAG juga dapat digunakan memperluas pemasaran bagi perusahaan dan masalah marketing pada suatu pemasaran produk. Tahapan-tahapan dari jenis framework ini yaitu yang pertama situation and analysis. Komponen pertama dalam analisis SOSTAG adalah situation analysis. Situation analysis bertujuan untuk melihat situasi dari proses pemasaran yang sedang berjalan pada perusahaan. Pada tahap pertama ini, perusahaan mulai untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data-data yang dibutuhkan mereka untuk mengetahui kondisi perusahaan pada kondisi pasar sesungguhnya. Tahapan ini mampu memberikan gambaran mengenai organisasi maupun bisnis dalam melakukan analisis situasi. Jadi, ketika kita mau memulai usaha kita atau bisnis kita, kita harus melihat situasi dan kondisi di sekitar atau dalam mungkin dalam keadaan di lingkungan kita itu lagi apa yang viral, apa yang dibutuhkan. Dari situ kita dapat kita buat rujukan untuk menjalankan bisnis kita. Nah, terus untuk yang tahapan yang kedua yaitu objektif. Pada tahapan ini, pebisnis fokus terhadap tujuan-tujuan yang terukur dan realistis yang ingin dicapai melalui strategi yang akan dirumuskan. Penetapan strategi dengan menggunakan metode 5S, yaitu Shell, Serve, Speak, Save, dan Sizzle. Nah, metode 5S ini, yang pertama ada Sell. Sell itu tingkatkan penjualan. Dan Serve, ada tambahkan nilai. Speak, lebih dengan memberikan atau pendekatan kepada pelanggan. Dan yang Save itu hemat biaya. Dan yang terakhir itu Sizzle, memperluas merek. Nah, kemudian rumusan
tersebut dapat kita rumuskan secara variabel SMART, yaitu S specific, M measurable, A actionable atau achievable, dan yang keempat relevan, dan yang terakhir adalah time relate. Nah, masing-masing itu seperti spesifik, yaitu menetapkan target, dan yang measurable yaitu mengukur progress, dan achievable atau actionable itu dapat tercapai, dan yang relevan itu sesuai tercapai atau berdampak positif. Dan yang terakhir time relate. Nah, time relate ini adalah tenggat waktu atau jangka waktu kita dapat mencapai target yang telah kita buat. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tahap strategi. Tahap ketiga dalam analisis SOSTEK adalah strategi yang merupakan perusahaan mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, perencanaan strategi akan menggunakan metode STOP dan SEED. STOP yaitu S segmenting, T targeting, O online value proposition atau VP, dan P positioning. Pembentukan strategi menggunakan SEED yaitu S sequence or target, dan E itu integration, dan T itu tools. Strategi-strategi tersebut merupakan pedoman yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan untuk yang tahapan selanjutnya yaitu taktik. Tahap taktik merupakan tahapan keempat yang masuk ke dalam analisis SOSTEK. Analisis SOSTEK taktik merupakan penjabaran detail dari langkah-langkah atau tahap-tahap yang akan dilakukan untuk pelaksanaan sebuah strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan digital. Sehingga ketika kalian sudah membuat strategi dengan menggunakan metode itu, nantinya akan dijabarkan secara detail ke dalam taktik tersebut. Dan selanjutnya akan lanjut ke tahap action, yaitu action itu menjalankan taktik yang telah dirumuskan dalam bentuk aksi yang terukur di lapangan marketplace yang sebenarnya. Dapat dibuat berupa rangkaian proses kerja yang terstruktur dan terjadwal berupa flowchart, Gantt chart, table activity, base time, dan tak kalah penting mempersiapkan manajemen risiko yang mungkin terjadi saat eksekusi taktik di lapangan. Nah, dalam action ini kita itu menjalankan taktik dari strategi yang telah kita susun. Nah, selain itu pentingnya kita tak lupa untuk mempersiapkan manajemen risiko agar aksi yang kita lakukan tidak memungkinkan terjadi risiko yang bisa datang kapanpun. Dan yang terakhir itu adalah kontrol. Di tahap terakhir ini yaitu proses kontrol, tahapan untuk memeriksa atau mengevaluasi secara berkala apakah aksi yang sesuai tujuan perusahaan sudah berhasil atau belum maksimal. Nah, untuk yang terakhir adalah jenis Forrester 5 model. Framework ini berfokus untuk melihat tingkat keterlibatan, interaksi, keintiman, dan berpengaruh yang dimiliki seseorang terhadap sebuah merek dari waktu ke waktu. Pada jenis framework ini terdapat beberapa fase. Yang pertama yaitu involvement, kedua interaction, dan yang ketiga intimacy atau keintiman, dan yang keempat influence atau pengaruh, dan yang kelima adalah individual. Pada fase pertama, involvement atau keterlibatan ialah tindakan melibatkan pelanggan dengan merek atau produk. Keterlibatan dapat diukur melalui statistik situs web seperti tampilan halaman, lalu lintas situs web, dan waktu rata-rata yang dihabiskan di sebuah halaman tersebut. Dan yang kedua, interaction atau interaksi. Tahap ini mencakup aktivitas pelanggan dengan merek atau produk kamu seperti melakukan pembelian, mendaftar dan berbagai foto. Dan yang ketiga yaitu keintiman. Keintiman ini mengungkapkan sentimen dan emosi di balik tindakan yang dilakukan pelanggan dengan merek atau produk kamu. Contohnya sentimen di balik ulasan produk, penyebutan di media sosial, atau testimoni pelanggan. Jadi maksud dari keintiman itu adalah
reaksi terhadap produk yang telah produk bisnis kalian yang telah calon pelanggan beli, nantinya akan memberikan dampak positif atau memberikan keuntungan pada mereka, dan nantinya keintiman akan dilakukan, maksudnya memberikan komentar atau kritikan itu bisa berupa positif dan juga bisa berupa negatif, maksudnya terhadap produk bisnis kita. Dan yang keempat ialah influence atau pengaruh. Tahap pengaruh mengacu pada kemungkinan pelanggan dan pemangku kepentingan di luar bisnis kamu untuk merekomendasikan produk kamu kepada orang lain. Hal ini dapat diukur melalui tingkat share, rujukan, dan penyebutan online. Jadi maksud dari tahap influence ini, ketika barang kalian memang sangat bermanfaat, nanti konsumen-konsumen kalian akan membagikan pengalaman positif mereka terhadap produk bisnis kalian kepada orang lain. Itu arti dari fase pengaruh. Dan yang kelima, individual atau individu. Individu ini menyerahkan fokus pada satu orang daripada kelompok atau komunitas. Individu lebih terperinci dan spesifik serta tidak terlalu umum. Maksud dari fase individual ini di mana kita terfokus pada satu individu untuk menganalisis kepuasan agar kita dapat memenuhi kebutuhan dan si pelanggan akan menjadi loyal kepada kita. Mungkin cukup sampai sini saja presentasi saya, dan yang selanjutnya ialah strategi digital marketing framework yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Mas Iza. Oke. Selanjutnya itu strategi digital marketing framework. Nah, di sini kan kita bahasnya tentang digital marketing. Jadi konsep utama dari pemasaran, terutama pemasaran digital, itu strategi komunikasi. Di mana strategi komunikasi ini berbicara tentang bagaimana kita melakukan riset masalah yang dimiliki oleh target atau audiens, dan bagaimana penawaran manfaat dari produk atau jasa yang kita bisa sediakan untuk membantu mereka. Setelah itu barulah kita memikirkan bagaimana kita mengkomunikasikan hal tersebut dengan target audiens. Untuk membentuk sebuah strategi digital, kita bisa menggunakan yang namanya 4C framework. Di mana 4C framework ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu comprehension atau pemahaman, yang kedua itu konteks, yang ketiga itu konten, dan yang keempat adalah channel. Lalu yang pertama, comprehension atau pemahaman, merupakan upaya untuk memahami audiens dan memahami kompetitor sebagaimana fondasi dalam menyusun strategi pemasaran. Hal ini sebagai seorang pengusaha juga perlu melakukan riset mengenai solusi atau permasalahan yang pelanggan atau pengguna miliki, dan solusi dari permasalahan tersebut yang mereka cari dari produk kita. Selain itu juga di sini juga memahami bagaimana audiens dalam daya beli mereka terhadap produk kita. Lalu selain kita memahami audiens, juga kita perlu memahami kompetitor dari produk kita. Apa yang mereka tawarkan, apa yang terdapat keunggulan ataupun kelemahan dari produk yang mereka tawarkan. Mungkin langsung ke sebuah contoh ya. Contohnya itu ke brand Samsung, di mana brand Samsung ini kan menyediakan ponsel pintar, smartphone. Di mana kalau yang seperti kita tahu itu Samsung terkenal sama daya tahan baterai ponsel. Daya tahan baterainya kan tahan lama. Terus selain itu terdapat brand lain, kita sebut saja
pesaingnya yaitu iPhone. Di mana iPhone ini memiliki kamera yang bagus. Namun di beberapa series iPhone itu kan juga memiliki daya tahan baterai yang lemah dan juga harganya cukup mahal. Sehingga brand Samsung ini karena ada tahap comprehension ini, mereka mengeluarkan produk ponsel pintar yang dimana baterainya tahan lama dan juga kualitas kamera yang bagus dengan berbagai tipe sesuai dengan daya beli konsumen mereka. Lalu next ke bagian konteks dan konten. Konteks merupakan cara kita menyampaikan informasi atau pesan tersebut. Di mana pesan di sini nih maksudnya konten tersebut terhadap target audiens. Dan juga konten merupakan suatu informasi yang hendak kita sampaikan kepada target audiens kita tentang produk kita. Mungkin contohnya itu di produk craft, di mana craft ini memiliki konten untuk menyampaikan kejunya craft ini adalah keju yang enak kepada target audiens mereka. Oleh karena itu, craft ini membuat beberapa konten seperti video ulasan kejunya, postingan edukasi mengenai berbagai jenis keju, dan juga di bungkusnya kan kita sering menemukan resep makanan ya di bungkus keju craft ini, di mana titik atau poin yang ingin disampaikan oleh craft ini bahwa keju craft ini adalah keju yang enak dan cocok digunakan untuk berbagai masakan. Selanjutnya konteks ya, di mana konteks ini mohon maaf. Selanjutnya di mana kalau kita tahu kalau jenis-jenis konten digital itu kan banyak jenisnya, bisa berupa teks, gambar, video ataupun audio. Untuk bagaimana para brand ini memposting konten-kontennya juga kan banyak jenisnya, bisa lewat media sosial, bisa produk placement yang kita lihat di iklan, film, maupun di podcast-podcast. Nah, untuk salah satunya cara untuk kita memaksimalkan konten, ada namanya metode A/B testing pada konten, di mana sebuah brand itu pasti menggunakan berbagai jenis konten. Jadi nggak hanya satu saja yang digunakan untuk mempromosikan produknya mereka. Jadi di metode ini kita ambil contoh Netflix ya. Di Netflix itu bagaimana mereka cara mempromosikan film ataupun aplikasi mereka itu kan bisa lewat iklan. Biasanya ada iklan-iklan trailer film. Terus kalau menggunakan metode ini itu salah satunya itu di poster, di mana untuk satu film yang ditampilkan oleh Netflix atau diproduksi oleh Netflix itu biasanya banyak. Jadi nggak cuma satu poster. Jadi pada metode ini Netflix itu menggunakan poster-poster mereka disebarkan kepada pengguna untuk dilihat mana poster yang mendapatkan respon paling bagus. Jadi gunanya metode ini itu kayak menseleksi konten-konten mana yang mungkin yang mendapatkan respon paling bagus, sehingga poster tersebut atau konten tersebut yang akan sering digunakan dan ditampilkan pada platform mereka. Lalu next ke channel atau saluran merupakan pemetaan media untuk menyediakan pesan kepada pelanggan, di mana channel ini itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada on channel, di mana on channel ini merupakan media yang kita buat atau dimiliki, seperti media sosial, website, serta database pengguna. Lalu yang jenis kedua itu adalah paid channel, yaitu media yang kita bayar untuk membantu pendistribusian pesan atau konten tadi yang telah kita buat kepada pelanggan, seperti iklan digital, iklan luar ruang, dan influencer. Lalu jenis yang terakhir yaitu earn channel, yaitu media yang kita dapatkan dari orang lain seperti ulasan produk, liputan media, dan konten produk yang dibagikan.
Mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin izin bertanya untuk Bu Ervin, ini dilanjutkan ke pembanding atau dibuka sesi pertanyaan, Gi? Kalau ada pembanding itu ya mesti ke pembanding dulu. Pertanyaan itu terakhir. Gi. Mungkin itu dari kelompok kami bisa dilanjutkan ke kelompok pembanding. Baik, Ibu izin share screen ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sebagai kelompok pembanding dari kelompok 1. Nah, perkenalkan kami itu anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri Rafita Juliana Putri dengan akhiran NIM 006. Yang kedua adalah Sinta Ayu Suryana dengan akhiran NIM 029 dan yang ketiga adalah Nur Habibah dengan akhiran NIM 064. Nah, kan pembahasan utamanya kan digital marketing framework. Nah, sebelum menuju ke digital marketing framework, kelompok kami ingin membahas tentang strategi pemasaran sama digital marketing dulu sebelum ke digital marketing framework. Nah, untuk yang pertama yang akan menyampaikan yaitu Habibah. Saya silakan. Yang pertama adalah strategi marketing atau strategi pemasaran. Jadi pengertian strategi marketing secara general atau umum itu diartikan sebagai tindakan pengambilan keputusan-keputusan terkait dengan komponen-komponen, yaitu biaya pemasaran, pengeluaran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungannya dengan keadaan lingkungan yang diinginkan dan situasi persaingan. Untuk tujuan dari strategi pemasaran, menurut Bu Hari Alma, itu mengungkapkan bahwa yang pertama untuk mencari keseimbangan pasar, buyers market dan sellers market, mendistribusikan barang dan jasa dari daerah surplus ke daerah minus, dan produsen ke konsumen dari pemilik barang dan jasa ke calon konsumen. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada konsumen. Dengan adanya tujuan pemberian kepuasan ini, maka kegiatan marketing meliputi berbagai lembaga produsen. Selanjutnya, digital marketing akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu digital marketing. Yang pertama adalah pengertian. Nah, pengertian digital marketing merupakan kegiatan pemasaran yang menggunakan berbagai media yang memungkinkan bagi perusahaan. Itu menurut Sanjaya dan Tarigan tahun 2019. Yang kedua yaitu digital marketing juga merupakan upaya pembangunan dan pengembangan serta memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen menurut Lane dan Burrow tahun 2014. Nah, konsep digital marketing yaitu yang pertama yaitu konsep produksi ide pemasaran yang dilakukan secara digital bahwa masyarakat cenderung menggunakan produk yang memiliki harga terjangkau. Yang kedua, tetap konsep produksi ide bahwa masyarakat menyukai produk yang memiliki kualitas yang baik, fitur yang bagus, dan kinerja yang unggul dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai konsumen. Yang ketiga yaitu konsep penjualan ide bahwa masyarakat cenderung memilih produk yang sebelumnya belum ada.
Yang keempat, yaitu konsep filosofis perusahaan, bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap rangkaian kegiatan pemasaran secara berkelanjutan dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang terakhir yaitu konsep pemasaran berwawasan sosial yang mengutamakan kepuasan konsumen sebagai pihak utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Halo, apakah suara saya terdengar? terdengar. Baik, selanjutnya adalah tujuan digital marketing. Nah, tujuan dari penerapan digital marketing ini adalah untuk yang pertama menarik perhatian konsumen serta calon konsumen secara cepat dan tepat. Nah, yang kedua adalah memperluas cakupan pasar. Dan yang ketiga adalah memperkuat hubungan antara perusahaan dan pelanggan melalui interaksi digital yang lebih intensif. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah elemen penting yang harus kita ketahui dalam digital marketing. Yang pertama adalah traffic. Traffic adalah merujuk pada jumlah individu yang mengakses platform media sosial perusahaan. Contohnya, yang ada konsumen atau calon pelanggan yang scroll-scroll atau membaca atau melihat konten-konten yang ada di Instagram dari merek kita. Itu adalah contoh dari traffic. Nah, untuk menambah jumlah traffic itu kita perlu strategi kan. Strategi yang pertama adalah konten. Konten itu bisa berupa teks, gambar, audio atau video. Nah, pembuatan konten harus secara kreatif agar banyak orang tertarik pada produk yang akan kita jual. Nah, yang kedua adalah iklan. Iklan diperlukan untuk memperluas konten yang kita buat, yang membuat konten kita menjadi kompleks. Jadi iklan ini biasanya berbayar pada media sosial yang kita gunakan. Selanjutnya, untuk elemen yang kedua, ada conversion. Conversion ialah berbagai tindakan pengguna media sosial seperti pembelian produk, pengisian formulir, atau berlangganan newsletter, dan lain-lain. Nah, conversion ini digunakan untuk mengukur keberhasilan kampanye digital yang kita lakukan dan berguna untuk meningkatkan efektivitas pemasaran digital. Yang ketiga ada engagement. Engagement ialah berbagai interaksi pengguna dengan konten melalui platform online, mencakup tindakan seperti like, komen, mereka berbagi link, atau dengan mengklik link yang kita sediakan. Nah, like, komen, berbagi, dan klik ini menjadi indikator efektivitas pemasaran dalam membangun hubungan dengan audiens dan pelanggan. Buku Esda. Mohon maaf, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah jenis digital marketing. Nah, perusahaan pasti menerapkan berbagai jenis digital marketing untuk memasarkan dan meningkatkan penjualan produknya kan. Nah, yang pertama adalah berikut ini beberapa bentuk digital marketing yang dipilih oleh perusahaan. Yang pertama ada website. Website itu biasanya merepresentasikan secara profesional data tentang perusahaan yang kita miliki. Website bisa menjadi sarana yang efektif dalam mempromosikan bisnis dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Yang kedua ada SEM atau Search Engine Marketing, yaitu melalui kolaborasi dengan pihak lain dan pembayaran, perusahaan berupaya agar website mereka mudah ditemukan di mesin pencarian dengan cepat. Yang ketiga adalah Search Engine Optimization atau disingkat dengan SEO, adalah tindakan perusahaan
yang melakukan SEM yang sudah dijelaskan tadi di yang kedua, yang melakukan SEM dengan usaha internal atau usahanya sendiri. Walaupun, kekurangan dari SEO ini walaupun membutuhkan waktu yang lebih lama, namun secara ekonomis lebih terjangkau daripada harus berkolaborasi dengan pihak lain. Yang keempat ada sosial media marketing. Nah, dengan memanfaatkan platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, perusahaan dapat menyebarkan informasi secara gratis atau dengan biaya minimal untuk meningkatkan kesadaran tentang brand yang mereka miliki. Yang kelima ada online advertising, yaitu adalah sebagai bentuk promosi berbayar di internet. Nah, online advertising memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen lebih cepat meskipun dengan biaya yang lebih tinggi. Yang keenam ada email marketing, yaitu dengan cara perusahaan mengirimkan informasi terbaru dan promosi produk melalui email kepada masyarakat, seperti penurunan harga, adanya diskon, dan penambahan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan agar masyarakat yang menerima email tersebut bisa mungkin saja tertarik dengan produk yang dipasarkan. Nah, yang terakhir ada video marketing. Nah, biasanya ini banyak sekali ya di era zaman sekarang menggunakan video marketing. Dalam upaya memperkenalkan brand atau produk dan meningkatkan penjualan, perusahaan biasanya menggunakan testimoni pengguna produk mereka dalam bentuk video. Contohnya kayak di Shopee itu kan ada yang namanya testimoni. Nah, testimoni ini digunakan dalam bentuk video, diubah jadi bentuk video, diedit supaya bisa meyakinkan para calon konsumen yang melihat video tersebut bahwa produk yang dijualkan ini bagus dan sudah banyak testimoninya. Nah, selanjutnya manfaat dari digital marketing. Yang pertama adalah penyebaran yang cepat. Dengan adanya digital marketing, perusahaan dapat menargetkan audiens dengan cepat dan tepat. Yang kedua, evaluasi yang lebih mudah. Nah, penerapan digital marketing pada media online memungkinkan evaluasi pemasaran secara langsung. Oleh karena itu, informasi seperti jumlah pengunjung, tingkat interaksi, dan dampak terhadap penjualan dapat dievaluasi secara mudah dan memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki strategi pemasaran mereka. Yang ketiga adalah jangkauan yang lebih luas. Nah, digital marketing memiliki kemampuan menjangkau masyarakat di berbagai wilayah geografis dengan lebih mudah melalui internet dan memungkinkan perusahaan untuk mencapai audiens yang lebih luas secara efisien. Yang keempat adalah biaya yang lebih murah dan efektif. Dilansir dari penelitian yang dilakukan oleh Gartner Digital Marketing Spend Report 2019 menunjukkan bahwa penggunaan digital marketing dapat mengurangi biaya pemasaran perusahaan hingga 40%. Maka penggunaan digital marketing lebih murah dan efisien daripada metode tradisional. Yang kelima atau yang terakhir adalah membangun nama brand. Dengan adanya digital marketing memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk membangun dan mengembangkan nama brand yang mereka miliki dengan lebih efektif. Karena kehadiran brand yang ada di media sosial atau platform online menjadi kunci penting dalam menarik minat konsumen yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Selanjutnya, dampak digital marketing. Dibagi menjadi dua, tentunya ada dampak positif, pasti juga ada dampak negatifnya. Dampak positif yang pertama adalah meningkatkan jangkauan pasar. Dengan perusahaan menggunakan dengan perusahaan menggunakan digital marketing, maka konsumennya dijangkau itu tadi kan bisa dijangkau dengan lebih luas, kayak tidak melihat dari wilayah geografis mereka. Kalau konsumennya ini punya jaringan internet, pasti mereka bisa melihat konten yang kita berikan di platform media sosial. Yang kedua adalah konsumen tidak terbatas, karena penyebarannya atau jangkauan pasarnya semakin luas, maka konsumennya itu
bisa dari banyak kalangan gitu. Tidak terpengaruh oleh wilayah geografis. Yang ketiga adalah mudah beradaptasi. Yang keempat adalah mudah diakses oleh konsumen. Maksudnya mudah ini karena sekarang sudah zamannya banyak sekali media sosial dan pasti semuanya itu sudah mohon maaf, sudah terikat dengan internet, maka mudah sekali untuk konsumen ini mengakses platform media sosial perusahaan. Dan yang kelima adalah informasi yang up to date. Dengan adanya digital marketing, kita bisa mengupdate informasi-informasi yang diperlukan itu secara terbaru gitu. Misal ada diskon terbaru, bisa diunggah di media sosial agar konsumen bisa mengetahuinya. Dan yang terakhir adalah mudah diukur. Mudah diukur maksudnya adalah dengan menggunakan teknologi digital dengan menggunakan teknologi penggunaan sosial media marketing ini bisa melihat gitu loh, data-datanya itu misal data penjualan, data pemasukan itu bisa dilihat dan diukur secara lebih efektif. Dan selanjutnya adalah dampak negatif dari penggunaan digital marketing. Yang pertama adalah kemungkinan terbesar hak cipta dari brand kita itu bisa saja di-copy atau dicuri oleh pesaing. Misal merek dan logo itu bisa aja kan kita ditiru oleh pesaing kita yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah terlalu bergantung pada koneksi internet. Jadi ketika internet ini tidak terlalu bagus, kemungkinan calon konsumen kita nggak akan bisa mengakses platform yang kita unggah itu dengan baik. Maka bisa aja mereka jadi tidak tertarik gitu. Yang ketiga adalah adanya ketakutan konsumen akan penipuan online. Maka bisa saja itu mengurangi efektivitas dari pemasaran kita dengan digital marketing. Yang keempat, mungkin saja adanya hoax dari pesaing yang tidak suka dengan brand atau produk jualan kita, yang bisa saja mereka menyebarkan testimoni buruk yang membuat konsumen jadi tidak percaya dengan produk yang kita miliki. Yang kelima, adanya kejahatan lewat sistem COD. Nah, bisa saja kita sebagai yang punya perusahaan atau yang punya merek, punya jualan, itu tertipu juga karena adanya sistem COD yang bisa saja pembelinya itu menipu kita dengan cara mereka memasukkan identitas palsu dan membuat kita rugi gitu. Jadi yang mendapat rugi itu bukan hanya konsumen, tapi juga bisa dari kita sendiri dengan adanya sistem COD yang tidak terlalu bagus ini, masih belum terlalu efisien. Nah, yang terakhir adalah tidak bisa menjangkau kaum lanjut usia. Tadi sebenarnya sudah dipaparkan kalau sebenarnya dampak positifnya adalah konsumennya itu tidak terbatas. Tapi sebenarnya ternyata setelah diteliti tidak semuanya itu terjangkau gitu. Apalagi kaum lanjut usia yang tidak terlalu bisa menggunakan media sosial atau bahkan penggunaan handphone yang menggunakan internet itu masih gaptek gitu hitungannya. Baik, demikian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya topik yang ketiga yaitu digital marketing framework. Nah, pengertian dari digital marketing framework merupakan rancangan pemasaran yang digunakan dalam penerapan strategi penjualan digital. Nah, yang tadi kan digital marketing itu berarti pemasaran yang dilakukan secara digital. Nah, untuk digital marketing framework itu rancangan pemasarannya. Nah, yang kedua yaitu manfaat marketing framework. Yang pertama, membangun
Yang pertama, mengembangkan rencana dengan mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan untuk setiap tahapan. Nah, untuk yang kedua, yaitu mengidentifikasi hambatan dengan menganalisis kegiatan konsumen dan kinerja pemasaran yang sebelumnya. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang. Mengidentifikasi peluang untuk menarik konsumen ke arah tindakan yang diinginkan. Dan yang terakhir, yaitu menciptakan pengalaman. Menciptakan pengalaman yang baik dan meminimalkan resiko yang terjadi pada konsumen. Nah, untuk contoh digital marketing framework, tadi kan di kelompok 1 itu dijelaskan 5. Nah, di kelompok kami itu cuma 3. Nah, itu sama seperti kelompok 1. Nah, yang pertama itu marketing funnel. Menggambarkan perjalanan konsumen dari saat menjadi calon konsumen yang menemukan produk hingga saat konsumen tersebut membeli produk kami. Nah, tahapannya tadi yaitu sudah dijelaskan Syam ya. Yang pertama awareness atau kesadaran, kedua interest atau ketertarikan, yang ketiga consideration atau pertimbangan, dan yang keempat adalah action atau tindakan. Nah, yang kedua yaitu race planning yang berfokus pada pertumbuhan penjualan dengan tahapan race itu sebenarnya kepanjangan dari reach, act, conversion, dan engagement. Yang tahapannya yaitu sesuai dari singkatannya, yaitu yang pertama reach atau jangkauan, membangun kesadaran dan visibilitas merek. Hal ini termasuk menghasilkan traffic website, external link, interaksi media sosial, dan media yang diperoleh. Yang kedua yaitu act atau tindakan, yaitu proses membujuk calon konsumen untuk melakukan tindakan tertentu di media digital. Contohnya seperti website, landing page, atau akun media sosial. Yang menjadi metrik utama pada tahap ini adalah bounce rate, waktu, dan waktu rata-rata yang dihabiskan di halaman web dan jumlah pelanggan. Yang ketiga adalah conversion atau konversi, yaitu proses mengubah pengikut yang bersemangat menjadi klien yang membayar. Jadi yang pertama itu belum membayar ya, terus habis itu dia tuh membayar. Tingkat konversi, jumlah prospek, penjualan, dan pertumbuhan pendapatan adalah indikator kinerja utamanya. Yang terakhir adalah engagement atau keterlibatan, yaitu proses membangun hubungan yang otentik dengan konsumen untuk meningkatkan retensi. Tingkat keluar masuknya konsumen dan tingkat konsumen yang berulang adalah dua ukuran kinerja yang penting dari proses engagement tersebut. Dan yang terakhir adalah flywheel model yang berfokus pada pelanggan yang mengoptimalkan keseluruhan konsumen hingga menghilangkan resiko yang dapat memperlambat proses transaksi. Tahapannya yaitu ada 3. Yang pertama attract atau menarik perhatian, yang kedua engage atau melibatkan konsumen, yang ketiga delight. Yang pertama attract atau menarik perhatian berfokus pada menarik perhatian konsumen melalui strategi pemasaran digital. Yang kedua engage atau melibatkan konsumen yang berfokus untuk menciptakan hubungan dengan audiens dan membuat mereka sadar akan produk yang kita pasarkan. Yang terakhir adalah delight atau menyenangkan, yang berfokus pada mendukung dan memungkinkan konsumen untuk mendapat pengalaman positif dan memenuhi kebutuhan mereka. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Kami kembalikan kepada Bu Ervin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
kelompok 1 atau kelompok 2? Silakan. Silakan Mbak Hilya. Ibu, terima kasih izin bertanya dari kelompok penyaji maupun kelompok pembanding. Tadi kan sudah dijelaskan ya model-model terkait digital marketing framework. Nah, dari beberapa model yang sudah dijelaskan, kalau dari yang penyaji tadi ada 5, yang dari pembanding ada 3, kira-kira model mana yang paling efektif? Kemudian, adakah kekurangan dari penggunaan model digital marketing framework tersebut? Mungkin bisa dipahami pertanyaannya? Saya perlu diulang. Dari saya sudah ini. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Mbak Jessica. Silakan Mbak Jessica. Baik, mohon maaf Ibu, jaringannya terganggu soalnya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Sika Sabet dengan NIM 113. Di sini saya ingin bertanya, menurut para kelompok penyaji dengan pembanding, bagaimana memaksimalkan digital marketing ini jika target market kita tidak begitu besar seperti itu. Jadi kayak target market kita tidak begitu besar aktivitasnya di media sosial gitu atau di yang terkait dengan digital seperti itu, dan kurang familiar dengan teknologi, misalnya seperti anak-anak atau ibu rumah tangga yang tadi sebenarnya sudah dibahas, cuman lebih ke gimana cara memaksimalkannya aja sebenarnya. Bisa dipahami kelompok penyaji pembanding? Bisa, Yus. Baik, sekian saja, terima kasih. Oke, silakan. Ega Ayu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya apakah terdengar ya? Sudah terdengar. Baik, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ega Ayu dengan akhiran NIM 026. Tadi kan sudah dijelaskan tentang jenis-jenis digital marketing framework, diantaranya ada REST planning, dan di dalamnya itu ada conversion atau convert ya, yang dijelaskan bahwa itu merupakan proses mengubah pengikut menjadi klien atau pembeli dari produk kalian. Nah, menurut kelompok penyaji dan pembanding, gimana sih strategi kalian dari misal pengikut di sosial media atau kalian itu kalian tarik untuk menjadi pembeli atau ya customer kalian, seperti itu. Terima kasih. Cukup dulu, silakan. Coba dijawab. Baik, untuk saya mau menjawab pertanyaan dari Jessica. Nah, tadi kan Jessica bertanya untuk memaksimalkan digital marketing pada target market yang tidak begitu besar atau orang yang kurang familiar dengan teknologi. Nah, mungkin ini pribadi dari saya, maksudnya pendapat saya, Ibu, perlunya dengan strategi pemasaran tradisional juga bisa diterapkan dalam
strategi digital marketing. Misal satu orang itu melihat promosi digital kita ya, berupa di laman media sosial atau gimana. Nah, itu bisa disebarluaskan dengan pemasaran yang secara tradisional, yaitu misal dari mulut ke mulut, atau salah satu sudah membeli itu bisa promosi secara langsung kepada orang-orang di sekitarnya gitu. Apakah Jessica ada tanggapan gitu? Mohon maaf, Revita, saya barusan terlempar. Apakah bisa diulangi? Iya, saya ulangi ya. Kan tadi itu Jessica tanya bagaimana memaksimalkan digital marketing apabila target market kita tidak besar, pemasarannya, atau banyak orang yang tidak familiar dengan digital marketing. Nah, kita juga bisa menerapkan pemasaran tradisional. Jadi kayak satu orang itu melihat promosi kita gitu. Nah, itu ditawarkan ke orang-orang yang di sekitarnya secara langsung, misal dari mulut ke mulut, atau dia membeli lalu menawarkannya kepada orang-orang di sekitar gitu. Oh iya, saya paham. Terima kasih atas penjelasannya, Revita. Izin menambahkan dari jawaban dari Revita ya, mungkin juga bisa kolaborasi dengan influencer lokal. Jadi kita libatkan influencer lokal yang memiliki basis pengikut. Jadi nanti itu dapat membantu memperkenalkan produk kita kepada kepada audiens yang lebih relevan gitu. Oh iya, baik. Bisa dipahami. Terima kasih, Habibah. Oke, selanjutnya izin menjawab untuk pertanyaan Ega. Tadi kan Ega bertanya, bagaimana cara kita untuk menarik pengikut yang bersemangat untuk membeli produk kita. Yang pertama bisa dengan kita memberikan diskon atau promo pada waktu tertentu yang membuat mereka jadi semakin tertarik gitu. Jadi berpikir, oh kayaknya ini deh saatnya kita buat beli, soalnya mumpung ada diskon, pasti banyak yang berpikir seperti itu. Jadi dengan memberikan promo pada waktu tertentu, bisa saja membuat mereka yang awalnya cuma mengikuti platform kita, jadi bisa membeli produk yang kita jual. Yang kedua mungkin dengan cara membuat konten tadi. Yang jelas adalah membuat konten yang meyakinkan mereka, yang semakin meyakinkan mereka bahwa produk kita itu produk yang bagus, produk yang sudah banyak testimoninya, produk yang harganya itu worth it gitu. Terus yang ketiga bisa juga dengan mengiklankannya itu lebih luas gitu, dengan cara mengajak influencer tadi juga salah satunya. Terus bisa juga dengan kita membuat konten itu yang makin menarik gitu. Apakah bisa diterima jawabannya, Ega? Baik, Sinta, bisa diterima. Terima kasih. Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Hilya, yaitu manakah model digital marketing framework yang paling efektif. Mungkin saya memiliki dua rekomendasi. Yang pertama, marketing funnel, karena jenis marketing funnel ini itu sudah dilakukan oleh banyak bisnis. Dan yang kedua yaitu Shostak model. Shostak model ini memiliki tahapan-tahapan yang secara rinci dan mungkin menurut saya lengkap. Dan untuk yang pertanyaan yang kedua, di antara model tersebut, adakah kekurangan dari model digital marketing framework? Nah, setiap model itu mempunyai kelebihan dan kekurangan untuk Mbak Ilya. Sebagai contoh seperti marketing funnel.
yang telah saya rekomendasikan sebelumnya, dalam marketing funnel itu tidak ada perhitungan seperti kekurangan apa yang dimiliki oleh produknya setelah si pembeli itu membeli produk kita, seperti pada seperti pada jenis yang seperti pada jenis Forrester 5 model. Di Forrester ini memiliki tahapan intimasi atau keintiman. Nah, pada marketing funnel itu tidak ada. Sehingga dari beberapa model itu memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu. Apakah sudah terjawab, Mbak Ilya? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Berarti antara model-model itu pun sebenarnya bisa dikombinasikan agar menciptakan model yang semaksimal mungkin, gitu ya? Benar sekali. Oke, terima kasih dari penyaji. Baik, Ilya. Sudahkah? Ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Sudah semuanya Ibu. Sudah semua? Oke. Review ya, review sebentar. Pak Abi mau mereview? Halo Pak Abi, adakah? Oke, mungkin nanti mau menambahkan. Yang pertama terkait ini dulu ya, cara penyajian gitu ya. Untuk PowerPoint, lagi-lagi minimalkan gitu ya, minimalkan kalimat-kalimat panjang. Jadi lebih perbanyak itu hanya tampilkan poin-poinnya saja gitu ya. Jadi untuk kelompok 1 masih banyak untuk penggunaan kalimat-kalimat di sana gitu. Jadi slide-nya itu lebih banyak huruf gitu ya, lebih banyak huruf. Kemudian kalau yang kelompok 2 tadi sudah minim sih, jadi lebih banyak ke poin-poin saja gitu ya, poin-poin yang ditampilkan. Nah, terus di sini untuk pembanding ya, untuk namanya juga fungsi pembanding gitu. Jadi pembanding itu bukan Anda sebagai penyaji baru gitu, bukan. Tapi kenapa kemarin ketika ada pembanding, artinya kelompok utama, penyaji utama itu sebaiknya 1 hari sebelum deadline gitu ya, setidaknya itu harus sudah selesai dan itu sudah harus diberikan materinya kepada pembanding. Biar pembandingnya tahu apa isi yang akan disampaikan, nanti ketika ada yang kurang atau ada yang mau ditambahkan itu tahu. Jadi tidak seperti kalian menjadi penyaji utama semua dua-duanya gitu ya. Jadi tadi di bagian akhir kalau nggak salah, hampir akhir atau siapa tadi ya, tentang model-model itu. Nah yang harusnya sih seperti itu sudah disampaikan dulu. Nah ini ada kesamaan nih gitu ya, tentang model-model itu ada ini tadi sudah dijelaskan. Nah yang sudah dijelaskan nggak usah diulangi lagi, kecuali memang ada tambahan ya, jadi nggak double itu artinya. Dan apa yang kurang dari yang disajikan oleh penyaji utama itu bisa ditambahi oleh penyaji oleh kelompok pembanding gitu ya. Jadi lebih pada mengomentari dulu, baru nanti bisa diselipi dengan tambahan-tambahan yang perlu diperjelas. Misal, tadi sudah dijelaskan model yang fase atau apa itu. Nah, tapi belum diberikan contoh nih realnya. Kelompok pembandingnya yang ngasih contoh. Nah, itu jadi saling melengkapi gitu ya. Jadi tidak tersampaikan 2 kali. Cuman tadi untuk yang kelompok 2 di awal-awal itu sepertinya jadinya penyaji utama juga. Jadi menjelaskan framework
digital marketing lagi gitu ya. Tapi tidak dibandingkan nih dengan yang pertama tadi, apa yang mereka sampaikan. Ada kurangnya kah sehingga kamu menyampaikan ulang di situ, atau ada perbedaan atau ada kesamaan nih meskipun dengan bahasa yang berbeda, tapi ada poin ini loh. Tadi ini poin di kelompok 1 poinnya adalah ini dan ini. Di kelompok 2 pun juga ternyata poinnya apa yang dimaksud dengan digital marketing itu seperti ini gitu ya. Jadi untuk lanjutannya nanti ke depan pastikan bahwa penyaji utama gitu ya, penyaji utama itu harus sudah menyelesaikan setidaknya 1 hari biar bisa cermati gitu ya, biar bisa dicermati oleh kelompok pembandingnya. Tapi bukan berarti kelompok pembanding bekerjanya hanya setelah dikasih dari kelompok utama gitu. Tapi kelompok pembanding juga bisa mulai mencari dulu bahan-bahan. Jadi kalau sudah punya bahan, nanti enak membandingkan dengan apa yang dikasih oleh penyaji utamanya gitu ya. Jadi tinggal membandingkan. Ada yang tambahi, apakah ada yang yang ini kurang tepat kalimatnya, ini kata yang dipakai kurang tepat, lebih tepat yang ini, seperti itu. Itu ya. Kemudian terkait dengan mana yang lebih baik atau tidak gitu ya, mana yang lebih baik atau kurang baik. Nah itu kembali lagi tergantung dari karakteristik kemungkinan dari target marketingnya gitu ya, target marketingnya termasuk dari modelnya harus model seperti apa. Nah itu kan tergantung karakter gitu ya, karakter apa yang akan dijual, apa yang akan dipasarkan, siapa target marketing kita. Nah itu juga. Nah kalau kaitan dengan tadi, kalau orang yang minim kemampuan digitalnya seperti apa ya, berarti dia bukan target dari digital marketing karena dia marketing manual gitu ya, non digital gitu. Jadi memang ada tidak semua kalangan itu bisa disampaikan atau dijadikan target dari digital marketing. Tapi ada memang kalangan-kalangan tertentu. Cuman untuk saat ini mungkin sedikit sekali orang yang memang benar-benar tidak bisa memanfaatkan ini perkembangan digital gitu. Bahkan kalau saya ini kan ya, saya contohkan gitu dari orang tua saya gitu. Orang tua saya bisa dibilang kalau untuk sekarang gitu ya, tidak melek digital gitu. Tapi minimal mereka bisa nyetel YouTube. Ya enggak gitu. Bahkan anak kecil pun sekarang itu bisa ini YouTube gitu ya. Nah di YouTube itu kan juga ada iklan-iklan. Bahkan kadang itu sampai gara-gara dengerin YouTube gitu ya, kadang kending-kending Jawa atau apa, itu kan ada selingan iklan ya. Nah dari iklan-iklan di situ yang beliau tertarik itu sering kadang minta gitu. Aku belikan ini, aku belikan susu ini, aku belikan produk ini katanya gitu. Ini katanya buat sendi, yang ini katanya bagus buat menekan gula dan lain-lain gitu. Tapi cuman mungkin tidak kalian bayangkan gitu ya. Tidak kalian bayangkan bahwa ternyata mereka juga ini loh bisa jadi target digital marketing gitu ya, digital marketing gitu. Kok kayaknya kalau orang-orang tua itu kayaknya ya marketingnya marketing manual seperti itu ya. Tapi bisa jadi entah nanti ternyata cucunya disuruh mencetin YouTube atau apa gitu ya. Pokoknya aku setelnya YouTube gitu.
Nah, nanti ketika itu diputar, tinggal scroll, pilih atau apa, tapi tiba-tiba ada iklan atau gimana. Nah, itu bisa jadi bagian dari digital marketingnya. Itu ya. Terus apalagi tadi yang kaitan dengan kalau model mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik itu balik lagi tergantung dari karakter karakter dari target marketing kita. Bahkan mirip sih sebenarnya dengan bagaimana ketika kita memanage kelas gitu ya, itu tergantung dari bagaimana karakter peserta didik kita. Jadi tidak ada model yang paling bagus, tidak ada model yang paling jelek, tidak. Pasti semua akan ada positif dan negatifnya. Nah, tadi sempat juga ditanyain gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan dari mungkin kelompok lanjutan ya sebagai pembanding tadi gitu kan. Beberapa masih tidak disampaikan terkait kelebihan dan kelemahan gitu ya. Kelebihan dan kelemahan dari modelnya kah, dari tujuan marketingnya seperti ini sehingga ada kelemahan atau kelebihan seperti apa. Nah, itu memang belum disampaikan. Sehingga tadi sempat ditanyakan oleh temannya. Gitu ya. Dan semoga entah kayak framework-nya tadi sih untuk model mungkin tambahan-tambahan seperti contoh ya, mungkin bisa ditambahkan nanti di laporan dari materinya. Jadi bisa dibuat tambahan contoh nih kayak yang fase atau apa itu contohnya seperti apa sih yang kalian kenal gitu. Karena tadi yang disampaikan itu kan banyak istilah-istilah baru yang mungkin baru didengar ya. Oke, mungkin itu ada yang mau ditanyakan. Pak Abi, adakah mau menambahkan mungkin? Nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan dulu untuk perkuliahan hari ini. Semoga memberi manfaat ya. Nanti jangan lupa diperbaiki untuk LPPT sama kalian punya ininya kan ya? Punya makalahnya tapi ya? Nggak ada. Atau hanya bikin saja? Ada kan ya? Kan nggak mungkin kalian nggak punya penjelasan dari poin-poin yang disampaikan. Nah, itu bisa diperbaiki, bisa saling melengkapi apa yang disajikan oleh kelompok 1 dan juga kelompok 2. Gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ervin. Terima kasih Bu, semoga lekas sembuh.